Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, senang dan bahagia kembali hadir di podcast untuk menjembatani kepedulian, menginspirasi dan berbagi. Kali ini kita kehadiran orang luar biasa, tamu kita Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Suci akan menceritakan sebuah sebuah inspirasi buat kita bersama. Tapi sebelumnya kita batasi nih Kak Suci. Kak Suci ini sudah punya anak satu ya? Satu. Udah berapa tahun? Usianya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sudah berapa lama menikah? Menikah sudah 3 tahun setengah. Nah, awalnya kita tadi mau membawa suami sama anak, tapi biasalah anak 2,5 tahun ya. Iya, kali ini kita akan menggiring pembicaraan kita sahabat tentang bahwa kalau kita sakit, bahwa kita yakin Al-Quran itu sebagai penyembuh ya, syifa ya, penyembuh. Tapi ada kalanya di dalam kehidupan ini, ketika penyakit yang mungkin kalau makanan medis kita bawa medis ya, tetapi ada kalanya sedikit-sedikit masyarakat itu masih mengandalkan, mohon maaf dalam tanda kutip ya, mungkin kita katakan dengan perdukunan begitu ya. Tapi mungkin beda kali ya, tapi bahasa perdukunan nih, mohon maaf nih, tapi memang bagaimana sebenarnya juga ada pengobatan lain yang dimana Al-Quran itu kita buktikan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. Nah, kali ini kita akan bercerita inspirasi dengan Kak Suci. Sebelumnya kita sapa, apa kabar Kak Suci nih? Alhamdulillah baik Kak Zul. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di ruangan studionya ya, walaupun sederhana begitu ya. Kak Suci ini nikah pasangan muda di usia berapa Kak? 23 tahun waktu itu Pak Zul. 23 tahun nikah. Itu keputusan menikah memang sudah ada rencana atau tiba-tiba kayak adu dan runtuh atau gimana nih ceritanya? Sebenarnya Pak Zul dulu sebelum menikah berencana menikah itu di umur 28 tahun. Oh, rencana 28 tahun, tapi akhirnya Allah datangkan takdir di umur 23 tahun, 5 tahun lebih cepat. 5 tahun lebih cepat ya. Mungkin doanya lebih kencang nih. Itu ceritanya gimana? Jadi awalnya waktu itu Pak Zul karena masih gadis, seperti ya mungkin kebanyakan gadis-gadis lainnya ya Pak Zul ya, punya keinginan lain, punya impian yang lain. Jadi waktu itu pernah kepikiran menikah karena sudah ada yang datang ke rumah. Jadi tapi pas datang ke rumah mungkin karena belum jodoh ya Pak Zul ya. Jadi pernah sebelum suami ini yang takdir suami ini waktu masuk. Iya. Sudah ada yang datang ke rumah. Iya. Tapi belum kepikiran. Oh, belum menikah ya? Ya, maksudnya kepikiran ada tapi belum siap. Belum siap, ya, belum betul. siap. Karena waktu itu masih ingin bekerja, mencapai impian lah ya. Iya, ingin mencapai mimpinya impian. apa tuh Kak Suci? Jadi waktu itu karena jarak dekat dengan adik ya kan Pak Zul, kebetulan waktu tamat sekolah tidak langsung lulus kuliah, jadi bekerja dulu. Jadi rencana nanti setelah adik lulus kuliah barulah Suci yang kuliah gitu. Jadi diiringi sambil bekerja, sepertinya tidak memungkinkan untuk menikah. Lebih baik mengejar impian-impian lain. Betul. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Iya. Di saat seseorang ini datang, di dalam pikiran, ya udah nanti saja saya nikahnya umur 28 tahun ya. Karena di tahun ini mau mencapai ini dulu, ini dulu. Iya. Tapi entah kenapa Pak, mungkin ya sudah takdir pas suami datang ya. Kalau dulu kan belum suami ya Pak. Calon suami datang ya. Pas beliau datang, langsung saja tidak ada rasanya alasan untuk menolak. Jadi dari situ Suci berpikir mungkin ini takdir Allah. Kadang kita meminta di umur sekian, di waktu ke depan lah nantinya, menunggu dulu. Taunya dikasih lebih cepat. Dan dikasih lebih cepat ya? Ya, alhamdulillah Pak Zul waktu itu bersyukur sekali dan merasa inilah waktu tepat untuk menikah. Didatangkan calon yang
benar-benar diinginkan gitu Pak Oh, Zul. ini memang calon masuk kriteria ya? Ya, maksudnya beliau datang baik-baik Pak Zul, tanpa ada iming-iming. Oh, tanpa ada iming-iming gitu ya. Memang spontan saja gitu. Spontanisan memang. Jadi waktu itu langsung aja merasa, sepertinya inilah laki-laki yang saya butuhkan. Oh, yang kita cari begitu Iya. ya. Oke. Tapi sebagai sebelumnya Kak Suci ini beliau ini memang ahli meracik obat nih ya. Kalau itu Pak Zul, statusnya kalau di dunia pekerjaan sebagai asisten apoteker. Asisten apoteker ya, luar biasa ya. Jadi memang ahli dengan obat. Jadi bagaimana cara meracik obat untuk ini dia paham benar cara mengobati. Jadi orang background sebenarnya dalam inti kata Kak Suci ini background kesehatan lah ya, perobatan lah ya. Dan kita juga akan menyambung antara pengobatan yang kita bicarakan tadi. Tapi sebelum kita masuk kepada pengobatan ini, Kak Suci sebagai pasangan muda, orang katakan bahwa akan banyak tantangan-tantangan yang luar biasa. Apakah Suci pernah melewati itu semua atau gimana nih? Itu banyak sekali Pak Zul. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Mulai dari orang mengatakan kenapa sih menikah muda? Mohon maaf nih Pak Zul. Seperti apa namanya ya? Meragukan rezeki. Kami itu seusia Pak Zul, sama-sama di usia 23 tahun ya, dan statusnya suami waktu itu masih berkuliah. Luar biasa lagi, menikah suami dalam berkuliah ya. Ya, waktu itu beliau sudah punya usaha, namun belum lulus kuliah, belum lulus. Beliau punya usaha di Surabaya, kuliah di Surabaya. Jadi waktu itu beliau juga hanya berencana untuk pulang liburan. Oh, liburan dapat rezeki istri. Sesampainya beliau di rumah, beliau bercerita-cerita dengan orang tua beliau, dan beliau mengatakan bahwa beliau sepertinya sudah siap untuk menikah karena sudah mempunyai usaha gitu kan Pak Zul. Beliau nyampaikan sama ibunya atau sama ibunya Pak Zul. Ibunya ya. Iya. Sempat orang tua beliau meragukan, namun beliau meyakinkan lagi. Dan disitulah beliau datang ke rumah dan menyatakan niat beliau kepada ibu Kak Suci kepada orang tua Suci. Masya Allah. Jadi butuh ini juga untuk pengambil keputusan bagi laki-laki butuh keberanian sekalian ya. Jangan meragukan rezeki ya. Masya Allah. Akhirnya setelah dipertimbangkan dalam waktu 1,5 bulan Pak Zul. 1,5 bulan ya. Berlangsunglah akad nikah ya. Konon ceritanya sahabat, orang ini dulu sekolahnya sama begitu ya. Iya, sama. Sekolahnya sama ya. Sama-sama bersekolah di Madrasah Sanawiyah. Tapi itu pernah dulu ada rasa atau gimana gitu? Tidak, hanya sebatas teman satu ya? kelas. Kami pernah satu kelas, tapi di situ biasanya kan orang ada yang dekat dalam satu kelas Pak Zul, walaupun berbeda ini. Iya. Tapi kami tidak pernah dekat. Oh gitu ya. Tidak pernah dekat, hanya sekedar dia situ, saya sini gitu aja. Iya. Artinya memang menjaga jarak, memang tidak ada niat untuk dekat begitu ya kali tidak ya. Tidak ada. Tapi ketika Allah mendekatkan sahabat, akhirnya jadi alhamdulillah sudah jadi suami 3 tahun ya. Iya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. Akhirnya di tengah perjalanan gimana nih ketika sudah menikah? Gimana nih cerita? Banyak yang meragukan Pak Zul. Banyak meragukan ya. Masalah rezeki pertama ya. Iya, masalah rezeki itu paling utama. Paling utama dengan apa nanti makan. Apalagi kami langsung diuji Pak Zul. Lucunya gimana? Sehabis kami menikah langsung COVID dan PSBB. Oh, benar. Dan waktu itu di Surabaya zona hitam, usaha beliau langsung tutup. Wah. Jadi awalnya sudah punya usaha, menikah, kemudian ini sudah ada modal secara hitung logika ya, tapi tutup dengan COVID. Oke. Kalau terus gimana perasaan Kak Suci ketika itu? Waktu itu ya Allah, aku niat menikah untuk beribadah. Sekarang kami sedang diuji, suami tidak punya penghasilan. Sebenarnya malu Pak Zul numpang tinggal di rumah orang tua. Iya. Tapi alhamdulillah orang tua sangat mendukung, sangat mensupport ya. Sangat mensupport. Jalani saja apa yang ada, karena tidak, maksudnya ya jangankan kita, semua orang menghadapi waktu itu kan Pak Zul, waktu COVID. Iya. Semua ya. Ya semuanya. Jadi kalau untuk makan
Alhamdulillah Pak Zul, ditumpangi orang tua. Alhamdulillah ya. Ya, tapi di situ suami tidak berputus asa Pak Zul. Di saat COVID melanda, di saat PSBB, beliau masih tetap berusaha sampai buka usaha jasa pengetikan. Oh, sampai jasa pengetikan ya. Pengetikan Pak Zul waktu itu. Jadi ada kadang kan ada ibu-ibu itu Pak Zul yang nyambung kuliah tapi Buat skripsi, menurut skripsi ya, betul. Kurang pandai. Jadi datanglah ke abang dan waktu itu Pak Zul ditanya biaya, kami cuma bilang kasih ala kadarnya. Waktu itu nerima 15.000, 30.000, dan di situ abang merasa maaf ya, saya terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikahi kamu. Tapi waktu itu Pak Zul yang kami rasakan alhamdulillah Sebentar nikmat Kak Allah. Suci, kayaknya mic kita strum sebentar ya. Alhamdulillah walaupun dengan keadaan seperti itu Pak Zul terasa nikmat Allah memberi kami takdir menikah di usia muda. Jadi walaupun banyak yang mengatakan kenapa sih nikah muda, mau makan apa, nanti mau punya anak dikasih apa gitu Pak Zul. Tapi alhamdulillah di situ kami merasakan indahnya gitu Pak Zul. Sampai-sampai orang pun heran, kenapa sih bisa ketawa hahaha padahal suaminya tidak punya penghasilan. Iya. Ditambah waktu itu 3 bulan setelah menikah, alhamdulillah kami mendapatkan rezeki, dititipkan amanah Pak Zul. Mana ya? Ya waktu itu suami juga mulai ini Pak Zul. Gimana ya saya mau menafkahi nanti kalau kamu mau melahirkan pasti butuh ini butuh itu, nanti gimana kalau kamu ngidam nggak mungkin minta ke orang tua. Mulai lagi beliau berusaha Pak Zul. Buka usaha minuman lagi. Minuman ya? Yang kayak Surabaya? Iya di Surabaya dulu beliau juga punya usaha minuman. Jadi pas waktu itu udah usia kandungan 4 bulan Pak Zul. 4 bulan ya. Baru beliau buka lagi. Alhamdulillah mungkin orang tua meridoi Pak Zul, Allah meridoi. Jalan Pak Zul walaupun usaha minuman tadi. Jadi sudah mulai COVID dalam keadaan COVID. Masih dalam keadaan COVID. Alhamdulillah jalan sampai kami merasakan ternyata tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Tidak seperti ketakutan yang difikirkan dan dikatakan orang ya. Ketika dilewati, nah ini luar biasa nih pelajaran sahabat. Suatu ketakutan yang kita takuti atau didengarkan, ketika dijalani ternyata tidak seperti itu ya. Dan kami pun benar-benar yakin kalau takdir yang didatangkan Allah itu tidak sia-sia. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Betul. Ini dahsyat sekali. Tapi ketika ujian selain dari ujian materi, perlahan-lahan ujian kecocokan apa itu kan istilah karakter itu punya lika-liku ya, gitu ya. Punya lika-liku, Masya Allah ujiannya. Alhamdulillah sampai kini kalau diceritakan Pak Zul, kalau yang orang takuti kan masalah rezeki. Ternyata yang datang bukan itu ujiannya Pak Zul. Lalu gimana? Yang datang itu ujiannya seperti sebuah misteri. Sebuah misteri. Ini gimana misteri gimana nih? Waktu itu jadi gini Pak Zul, kami kan sebelumnya tinggal di rumah orang tua. Alhamdulillah kami diberi rezeki bisa tinggal hunian sendiri. Maksudnya kami itu enggak di rumah orang tua lagi. Ya, udah pindah dari rumah orang tua, udah tinggal mandiri. Mandiri. Awal-awal tinggal di sana kami sangat merasa ya Allah sungguh luar biasa nikmatmu. Di saat orang-orang meragukan rezeki kami, engkau beri rezeki. Iya, waktu itu di 2 tahun pernikahan, Pak Zul. 2 tahun pernikahan, ya, sudah mandiri dari ini. Iya, kami mandiri, alhamdulillah kami bisa mandiri, walaupun bukan rumah sendiri, tapi yang jelas mandiri lah. Iya, mandiri. Kami sama merasakan kenikmatannya gitu, Pak Zul. Yang biasanya makan numpang dengan orang tua, sampai punya penghasilan tapi masih tinggal dengan orang tua. Sampai di titik kami yang benar-benar bisa berpisah dengan orang tua. Maksudnya kami tinggal di tempat sendiri. Waktu itu kami semakin berasa
saling melengkapi Pak Zul, karena kan biasanya kalau tinggal di rumah orang tua, di saat kita nyuci anak diasuh sama orang tua. Kalau untuk saat itu sudah mandiri, merasakan bagaimana ini ya. Iya, kami berbagi di saat suci menyuci, suami menjaga anak sebelum pergi bekerja, atau suami yang melakukan pekerjaan rumah, suci yang menjaga anak. Seperti itu Pak Zul, saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Namun lama kelamaan Pak Zul, entah kenapa timbul rasa benci. Timbul rasa benci kepada sang suami, pada sang suami yang seakan-akan seolah dari awal tadi pasangan yang diidamkan gitu ya. Gitu Pak Zul. Timbul rasa benci, timbul rasa marah. Marah ya, sebentar Kak Suci. Terdengar kasih berdalu. Dengar. Oke. Timbul rasa marah, timbul rasa benci, marah, merasa tidak dilengkapi, merasa tidak dihargai. Waktu itu berpikir, oh mungkin karena usia pernikahan sudah mau masuk ke 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi balik lagi Pak Zul, sepertinya tidak, rasa ada yang aneh gitu Pak Zul. Merasa ada yang aneh. Itu dari mana tanda-tandanya dilihat perawat? Waktu itu rumah banyak ulat Pak Zul. Rumah banyak ulat. Iya, waktu itu masih berpikiran positif. Oh mungkin ulat ini ya lagi musim ulat gitu aja Pak Zul. Sempat didiskusikan ke suami. Waktu itu sering bertengkar Pak Zul. Sering bertengkar ya? Sering berselisih paham. Jadi waktu itu sempat mengatakan, kan panggilnya abang Pak Zul. Abang, sepertinya rumah tangga kita tidak baik-baik saja. Coba yang dulunya kita sangat bersyukur, sangat bersyukur sekali menjalani rumah tangga ini. Kenapa sekarang saling bertengkar? Yang biasanya saling melengkapi, sekarang saling bertengkar. Sepertinya ini bukan masalah yang biasa. Apakah perlu kita mencari jalan yang bisa memperbaiki gitu Pak Zul. Waktu itu abang cuman kepikiran, sepertinya kamu yang kurang bersyukur. Kamu kurang bersyukur. Karena waktu itu usaha kami juga mulai diuji Pak Zul. Usaha diuji? Ya. Diujinya gimana? Dulu waktu itu kan buka usaha minuman Pak Zul. Alhamdulillah buka cabang. Oh, ujiannya buka cabang nih ya? Buka cabang. Udah buka cabang, ternyata usaha yang pertama tutup. Usaha pertama tutup? Iya, karena orang yang menyewa tempat minta gitu Pak Zul. Jadi dari situ kan penghasilan berkurang Pak Zul. Padahal di saat beliau tutup, Suci hanya merasa mungkin ya cuma segitu rezeki di sana gitu kan, masih ada yang satu lagi, masih ada rezeki yang lainnya mengalir gitu Pak Zul. Cuman beliau merasa kamu yang sering marah-marah, mungkin kamu yang tidak bersyukur, sudah dibantu mengerjakan pekerjaan rumah tapi kamu tidak bersyukur gitu Pak. Tapi memang dibantu, beliau bantu. Memang dibantu Pak Zul. Seperti beliau sebelum pergi kerja bantu cuci piring, jemur pakaian, kayak mengasuh anak, bawa anak pergi main dulu, sehingga bisa dikatakan kan banyak anak-anak yang kehilangan sosok seorang ayah, fatherless gitu Pak Zul. Yang ayahnya di rumah cuma main HP, main HP. Alhamdulillah beliau tidak begitu Pak Zul. Jadi karena sering bertengkar, akhirnya terjadilah hal yang seperti itu. Beliau mulai main HP kadang. Yang awalnya perhatian terhadap anak, sekarang sudah main handphone. Iya, karena tidak seperti tidak ada, cuek lah. Cuek lah gitu Pak Zul. Jadi beliau merasa sepertinya saya tidak dihargai sudah seperti ini, membantu pekerjaan rumah. Beliau pun mengatakan tidak membantu gitu Pak Zul, karena beliau merasa itu kewajiban beliau. Beliau pun menyampaikan gitu. Cuman lama kelamaan lalu sebagai istri kan Pak Zul, kadang terpikir, kok saya jadi gini ya gitu Pak Zul. Terus kenapa di rumah ini ada ulat-ulatnya gitu Pak Zul. Mulai terpikir ke arah-arah yang negatif Pak Zul. Pokoknya setiap beliau melihat beliau Pak Zul, kadang tidak menginginkan beliau untuk pulang ke rumah. Sempat tidak menginginkan beliau untuk pulang. Kenapa sih harus di rumah lagi gitu? Sampai segitunya? Iya, sampai segitunya Pak Zul. Kenapa sih nggak di luar aja gitu Pak Zul? Padahal orang-orang
Bang cepat pulang gitu kan Pak Zul gitu. Orang bagaimana suaminya bisa cepat mengharapkan pulang, suaminya ya? cepat pulang, Ini mengharapkan kenapa kok pulang? pekerjaan rumah dibantu gitu kan Pak Zul. Ini kok pulang gitu Iya, Pak Zul. betul. Waktu itu Leo bantu nyuci piring, udah enggak kerjaan kamu gitu. Padahal yang biasanya senang nih dibantu gitu Pak Zul, meringankan pekerjaan. Jadi lama-lama Pak Zul nyoba mengatakan beliau, Bang, tahu nggak Bang, di rumah ini sebenarnya ada ulat. Ulat gitu kan Pak Zul. Cuma beliau menganggap mungkin lagi musim ulat gitu aja Pak Zul. Karena beliau tidak terfikir ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Pak Zul. Ya, sepertinya ini sudah tidak wajar Bang. Karena kita sering bertengkar. Abang pun jadi sering cuek. Betul. Karena abang merasa Suci sudah tidak menghargai beliau lagi Pak. Jadi waktu itu Suci menyarankan, Bang, bagaimana kita pergi ruqyah. Ini masuk cerita ruqyah. Ya. Jadi karena Suci pernah mendengar Pak, waktu itu khutbah Jumat. Di khutbah Jumat. Ya, di khutbah Jumat Ustadz itu menyampaikan banyak sekarang pasangan suami istri yang bertengkar lari ke sosial media, upload di sosial media, suamiku begini, istriku begini, terus merasa saya lah yang paling benar, suamilah yang paling benar, seperti itu Pak Zul. Jadi beliau mengatakan kenapa harus merasa saling benar gitu. Kalau kata beliau yang benar, kalau Suci yang benar. Ya seperti sepertinya ini sama ada kisahnya seperti saya gitu Pak Zul waktu mendengar ini khutbah Ustaz. Ya khutbah Ustaz. Sepertinya sama gitu Pak Zul. Jadi Ustaz tersebut mengatakan kenapa tidak kembali ke Al-Quran, karena kita sudah dipedomani dengan Al-Quran gitu. Al-Quran lah yang benar, tapi kenapa kita tidak kembali ke Al-Quran? Malah kadang ada Pak Zul orang yang merasakan bukan orang lain saja Pak Zul, saudara terdekat pun pernah merasakan seperti itu. Merasa gini ya, ada yang ganjil ada yang mengganjil di rumah tangga, tapi malah datang ke tempat yang tidak semestinya didatangi, yang membuat kita syirik, menduakan Allah gitu Pak Zul. Waktu itu sampaikan lagi ke abang Pak Zul. Dulu saudara Suci Bang pernah gini juga, tapi berobatnya ya bisa dibilang maaf keperdukunan gitu Pak. Memang di sana tidak menimbulkan hasil yang diinginkan gitu Pak Zul. Setelah pergi ke dunia perdukunan, baiknya itu cuma 1-2 hari. 1-2 hari Iya, baik. Besok mereka bertengkar lagi. Bertengkar lagi. Gitu. Waktu itu Suci masih gadis. Jadi tinggal numpang sama mereka karena kerja tempat kerja dekat dengan rumah dengan mereka. kakak itu. Jadi kayaknya kita merasakan hal ini juga gitu Pak Zul. Tapi karena abang orangnya yang terlalu positif Pak Zul. Iya, terlalu positif memikirkan. Terlalu positif. Siapa sih yang akan mendatangkan hal-hal ini gitu Pak Zul. Tidak sampai beliau ke sana pemikiran beliau. Dan akhirnya sampai ke anak waktu itu Pak Zul. Sampai ke anak. Gimana dia menangis sampai sekukan, dibacain surah Al-Fatihah, bacain 3 qul, dia sampai bilang diam gitu Pak Zul. Sampai menangis terseduh. Pas beliau pulang kerja itu bilang Pak Zul, Bang, coba lihat anak kita, dia kok bisa tidur sambil nangis gitu Pak Zul. Iya, tadi habis dibacain surah Al-Fatihah 3 qul, ayat kursi, malah teriak-teriak diam. Masa anak umur 2,5 tahun. Ketika anak umur 2,5 tahun, ketika kita bacakan Al-Fatihah dan ayat-ayat 3 qul itu, dia minta, anak kecil, anak Suci ini minta diam ke Suci yang membaca. Diam katanya Pak Zul. Padahal biasanya alhamdulillah Pak Zul saat kami salat berjamaah di rumah dia ngikutin. Biasa ngikutin. Iya, biasa kan anak kecil suka ngikutin tuh Pak Zul. Waktu itu dia diam gitu Pak Zul. Yang biasanya dia mau mendengarkan, kadang mau mengikuti gitu Pak Zul. Tapi sekarang mulai diam gitu. Sepertinya memang keluarga kita tidak baik-baik Bang. Waktu itu baru beliau berpikir Pak Zul, apa mungkin gitu Pak Zul. Barulah beliau terbuka pikiran untuk pergi mendatangi seorang ustadz gitu Pak Zul. Gitu ya. Untuk mencari informasi. Iya. Waktu itu beliau datang mencari ustadz tersebut. Beliau sampaikan, ustadz itu menyuruh kami untuk datang ke sana
Dan di situ mulai diruqyah dan ternyata benar Pak Zul. Benar. Berarti pengaruh gaibnya benar berarti ya. Benar ada pengaruh gaib di dalam rumah tangga kami Pak Zul. Jadi waktu itu kami ruqyah, maksudnya tak hanya jadi ruqyah itu kan enggak satu kali selesai Pak Zul. Enggak sekali selesai ya. Ya. Waktu itu kami, tapi di pertama kali ruqyah itu udah terasa Pak Zul. Udah terasa ininya ya. Maksudnya terasa pengaruh baiknya mulai hilang gitu Pak Zul. Mulai hilang pengaruh negatifnya. Jadi beliau baru terfikir Pak Zul. Oh ya, kenapa saya dari kemarin-kemarin nggak merasakan ini gitu ya. Kenapa nggak terfikir ke sana? Malah saya mikirnya kamu nggak bersyukur dengan saya gitu Pak Zul. Saya mikirnya karena penghasilan saya berkurang, kamu merasakan benar nih kata orang nikah muda itu mengundang pertengkaran, perpecahan gitu ya. Mentalnya sebenarnya belum siap gitu Pak Zul. Itu yang dipikirkan suami sebelumnya Pak Zul, sebelum beliau benar-benar merasakan ternyata benar ada hal gaib di dalam rumah tangga kami gitu Pak Zul. Jadi diiringi ruqyah itu Pak Zul di rumah, Suci juga ini ruqyah mandiri. Kembali lagi sebelumnya Pak Zul, mungkin kan kadang orang berpikir apa sih ruqyah gitu Pak Zul. Tapi suami yang sepertinya dulu begitu ruqyah langsung agak kaget atau gimana itu? Sip, jadi Ci masih ingat cerita yang terakhir bukan? Itu Pak Zul. Suami nampak anak nangis. Oke, sip. Oke. Gua sip. Jadi terus? Jadi pada saat itulah Pak Zul, suami baru mulai mau gitu Pak Zul. Pada saat nampak anak ini menangis, sambil terseduh-seduh tidur mendengarkan cerita itu kan Pak Zul. Baru beliau datang ke ustadz tersebut untuk menanyakan gitu Pak Zul. Waktu itu disuruh datang, ternyata memang benar Pak Zul. Memang benar ya. Iya. Mulai diruqyah. Waktu itu ada beberapa kali ruqyah. Dan sekali ruqyah itu udah terasa gitu Pak Zul. Terasa hal-hal positif dan yang negatif-negatif. Kemajuan lah ya, kemajuan ya. Iya gitu Pak Zul. Dan beliau pun waktu itu, kenapa ya saya nggak kepikiran dulu waktu kamu bilang kita ruqyah aja gitu Pak Zul. Setelah itu balik lagi, di situ Suci ceritakan Pak Zul bahwa dulu kan aku udah pernah cerita gitu Pak Zul. Cerita ke abang kalau dulu kakak kena hal-hal gaib ini datangnya ke dunia lain gitu Pak Zul. Betul. Tidak dengan ruqyah gitu Pak Zul. Yang didapat cuman ketenangan 2 hari, besok mereka bertengkar lagi. Balik lagi ya. Balik lagi Pak Zul. Jadi kayak tidak ada kesembuhan untuk rumah tangga mereka gitu Pak Zul. Jadi kalau orang melihat kenapa harus diruqyah gitu, mungkin orang berpikir seperti itu kan Pak Zul. Yang pertama itu karena Suci yakin gitu Pak Zul, karena mendengar ustadz waktu itu yang khutbah tadi itu yang khutbah itu tadi Pak Zul, kembalinya ke Al-Quran gitu. Kadang kan orang berpikir Pak Zul, kenapa ada hal-hal gaib sedangkan kita aja sholat ngaji gitu Pak Zul. Dan sebelumnya abang juga pernah mengatakan itu Pak Zul, gak mungkin deh kayaknya kita kena itu, kita kan mengerjakan sholat ngaji gitu Pak Zul. Tapi pernah juga Suci mendengar Pak Zul, ternyata iblis itu memang ahli Al-Quran gitu Pak Zul. Waktu itu terdengarnya di khutbah Jumat juga Pak Zul. Jadi Suci suka dengarkan walaupun tidak pergi sholat Jumat gitu ya, gitu. Tapi hobi mendengarkan gitu karena rumah dekat dengan masjid Pak Zul. Jadi kadang memang langsung ya. Fokus mendengarkan gitu Pak Zul. Jadi Ustadz itu juga pernah bilang kalau iblis itu sebenarnya juga ahli Al-Quran. Karena yang membedakan karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam gitu Pak Zul. Jadi mungkin abang nggak percayanya karena kita kan sudah ngaji, sholat ya, udah beribadah, kenapa bisa terkena hal-hal gaib? Tidak mungkin gitu. terkena Tidak ya. mungkin gitu Pak Zul. Jadi waktu itu Suci bilang lagi Pak Zul, kenapa tidak mungkin gitu? Karena kita kan
cuma manusia biasa gitu Pak Zul. Sedangkan dulu saja Nabi Adam yang sudah tinggal di surga bisa dipengaruhi gitu Pak Zul. Mungkin abang sekarang juga berpikir, kan aku sudah berbuat baik gitu Pak Zul. Kenapa bisa kena gitu Pak Zul. Waktu itu baru dia berpikir lagi Pak Zul. Ungkapan suci tadi ya. Iya gitu Pak. Iya, di situ beliau juga mengakui gitu Pak Zul. Kenapa ya saya tidak terpikir sampai ke sana? Karena waktu itu Pak Zul, kami sudah sempat jatuh talak. Oh iya. Karena saking sudah memuncak nih ya. Iya, sampai memuncak gitu Pak Zul. Jadi kalau orang berpikir, tapi waktu itu kami tidak upload di media Pak Zul. Kadang kan orang curhat media. Iya, kadang kan orang sekarang dikit-dikit media. Jadi nggak orang kebaca pun ya. Orang pun mengatakan tuh makanya nikah muda gitu Pak Zul. Artinya resiko komitmen awal nih ya. Iya. Apapun yang terjadi dihadapi. Tapi di balik itu Suci masih mikirkan Pak Zul, kenapa ya saya benci aja lihat suami gitu Pak Zul. Padahal dulu niatnya menikah itu untuk beribadah gitu Pak Zul. Berarti rumah tangga ini harus saya selamatkan gitu Pak Zul. Cuman yang karena abang tidak memikir sampai ke sana Pak Zul, beliau cuma menganggap ya ini seperti orang bilang istri saya tidak bersyukur, mungkin ada yang kurang ini seperti itu Pak Zul. Jadi beliau pikir lagi, alhamdulillah ya kita masih diselamatkan gitu Pak Zul. Kita dikasih jalan, disadarkan untuk kembali berobat ke tempat yang sebenarnya gitu Pak Zul. Jadi kalau orang berpikir seperti abang, untuk apa diruqyah? Jadi itu kan kadang orang mikirnya Pak Zul, kita kan sudah beramal nih. Iya, kita sudah beramal, tidak akan mungkin kena gitu Pak Zul. Dan lagian kalau untuk dibawa berobat ke, kalau misalnya pertengkaran yang biasa gitu Pak Zul, tidak bisa mencocokkan pikiran, masalah kedewasaan gitu, itu mungkin bisa datang ke psikolog gitu kan Pak Zul. Di waktu itu juga pernah bilang Pak Zul, atau saya perlu ke psikolog gitu Pak Zul. Jadi waktu itu abang mulai pikir, ternyata iya, kalau sakitnya yang harus ditangani medis, kita harus datang ke medis. Kalau misalnya gangguan pikiran, mungkin ya salah satunya ke psikolog. Ya. Kalau hal-hal gaib seperti ini nggak mungkin ke dukun gitu. Ya, betul sempat begitu ya. Iya, jadi baru di situ beliau tersadar Pak Zul. Ternyata benar kita harus diruqyah gitu Pak Zul. Dan ternyata yang kena itu memang di sucinya gitu Pak Zul, bukan di beliaunya ya. Iya, bukan beliau Pak Zul. Jadi waktu itu pergi ruqyah, dan di tempat ruqyah juga, selain di ruqyah kami juga di situ diberikan inspirasi lah Pak Zul. Inspirasi ya. Iya, maksudnya kami mendapatkan inspirasi bagaimana kami menghadapi rumah tangga gitu Pak Zul. Jadi kami di situ merasakan benar-benar terselamatkan gitu Pak Zul. Di saat kita yakin kemana kita harus pergi, arahnya kemana? Iya gitu. Jadi mungkin kalau menurut Pak Zul itu gimana ya? Kan kadang ada orang, iya saya yakinnya ke dukun loh, kenapa saya harus diruqyah gitu Pak Zul? Iya benar ya. Kan takutnya kadang kan ada orang yang berpikir, iya. Ya wak yakin ju dukun situ kalau bahasa kitanya kan Pak Zul ya. Iya. Benar ya. Ini juga ya. Karena kan kebiasaan masyarakat mau begitu ya. Iya, itu kan tergantung keyakinan gitu kembali lagi. Padahal sebenarnya memang yang sebetulnya bukan yang itu yang harus dituju kan Pak Zul. Walaupun dia yakin gitu. Karena dari pengalaman yang Suci dapat Pak Zul, waktu yang kakak sepupu itu. Kakak sepupu mirip-mirip ya? Iya, mirip-mirip Pak Zul. Dan akhirnya memang ya harus nggak kesana sebenarnya gitu Pak Zul. Jadi Suci mengambil pelajaran, kalau kita ikuti jalan yang seperti itu tidak akan ditemukan gitu Pak Zul. Ya paling ketenangannya cuma dapat 1-2 hari Pak Zul, lagi. Dan alhamdulillah kami yang sudah sampai jatuh talak gitu Pak Zul, terselamatkan. Kami kembali lagi ke dalam rumah tangga kami. Itu ibu sudah merasakan kenormalan kembali atau gimana gitu? Alhamdulillah udah Pak Zul. Ya. Kembali kayak setelah awal. Kembali lagi merasakan hal-hal yang seharusnya didapatkan. Betul. Masya Allah, luar biasa ya.
Jadi itu memang apa ya, yang paling yakin untuk ru'yah itu berarti Bu Kak Suci berarti ya. Iya betul. Kalau dari suami, beliau awalnya tidak ada keyakinan karena beliau mikirnya Nggak mungkin tadi ya. nggak mungkin. Nggak mungkin kena. Dibilang beliau tidak yakin dengan ruqyah karena beliau juga belum pernah merasakan hal itu. Itu ya. Gitu, Pak Zul. Jadi beliau merasa ya mungkin orang-orang yang itu mungkin dia kurang ini gitu Oh, iya, gitu iya, Pak Zul. iya, Jadi iya. beliau merasa sebenarnya kita kan juga tidak boleh merasa Pak Zul, ibadah saya cukup gitu Oh iya kan. iya, betul. Ibadah saya cukup untuk membentengi begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh merasa cukup gitu. Seperti sekarang Pak Zul, alhamdulillah kembali lagi Pak Zul. Seperti zikir pagi, sore, Masya Allah. Oke. terasa gitu Pak Zul. Terasa ya, Terasa. efeknya. Yang biasanya sambil kan kadang ibu-ibu, kapan mau berzikir? Udah sibuk ngurus anak. Padahal kan sambil masang baju anak bisa Masya berzikir. Allah. Ini inspirasi sekali nih. Sambil masang baju anak bisa. Iya, Mungkin sambil masak ya. Sambil masak, sambil nyuci jemur kain. Sebenarnya kan kain. tidak berat gitu Pak Iya, Zul. betul, betul. Sambil bawa motor pun ibu-ibu yang mungkin Masya Allah. bekerja gitu Ini kan Pak dahsyat Zul. sekali. Betul. Ya, sebenarnya kan bisa setidaknya astagfirullah aja sepanjang perjalanan gitu kan Pak Zul. Berasa sekali yang biasanya hampa gitu Pak Zul. Rezeki pun juga terasa Pak Zul. Berasa ya. Ya, yang biasanya penjualan, pendapatan dari jualan itu menurun, sekarang alhamdulillah berasa lagi naiknya gitu Masya Pak Zul. Allah, luar Benar-benar ternyata dahsyat gitu Dahsyat Pak Zul. ya. Iya. Masya Allah. Tidak berarti tambah yakin jadinya Pak Tambah Zul. yakin ya bahwa Al-Quran itu sebagai obat ya. Iya gitu Pak Zul. Tambah yakin dan alhamdulillah membuat kita semakin dekat lagi kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga dan tetap melindungi, Amin, ya Allah. diteguhkan hati gitu Pak Zul. Amin. Dan hal-hal tersebut karena kita membentengi diri terus berzikir, semoga dia tidak datang lagi Ya, gitu datang Pak lagi. Zul. Yang Iya. kita pasrahkan kepada Allah Iya, berarti ya. dipasrahkan kepada Allah. Masya Allah, ini sungguh luar biasa nih Kak Operator, Kak Suci ini mirip orang operator dengan narasumber nih, nama-nama sama-sama Cici, Pak Ci panggilannya nih. Sama Ci, ya satu Suci, satu Sri, tapi dipanggil Ci begitu ya, Ci. Ini sungguh luar biasa sahabat, bahwa ternyata bahwa ada yang menarik tadi, bahwa pertama jangan kita merasa bahwa amal kita cukup gitu ya, cukup, dan kita merasa bahwa kita tidak mungkin kena begitu ya. Iya. Dan ternyata hal-hal gaib itu bisa masuk kepada siapapun. Yang jelas dia pasti merontokkan ya sendi-sendi ya mirip tadi ya rumah tangga begitu ya. Dan untuk itu mungkin kayak gini ya Kak Suci ya, bisa saja orang lain di luar sana, sahabat-sahabat itu mungkin juga merasakan hal yang sama. Iya. Beberapa tandanya itu apa sih yang tampak Kak Suci? Kalau yang Suci sendiri rasakan ya Pak Zul ya, kenapa bisa tiba-tiba aja gitu Pak Zul? Tanpa Maksudnya, sebab yang ya jelas mungkin dulu. kalau kita tidak mikir ya Pak Zul, mungkin karena kita salah mengambil langkah gitu ya Pak Zul. Bertengkar dengan suami malah curhat di sosial media gitu. Seharusnya kan kita tidak mencurhatkan di sosial media karena nanti orang akan berkomentar, oh ya kamu gini ya gini. Jadi kita pikir oh ya ini Ditambah minyaknya lah ya. ya ditambah minyak gitu Mas. Jadi Iya. lupa dengan Al-Quran, lupa dengan Al-Quran. Sebenarnya kita bisa diselamatkan, tapi malah jadi karena tambah minyak. Iya, akhirnya tambah sakit hati ya. Iya, tambah sakit Masya hati. Allah. Oh iya benar nih suami saya ini seperti ini gitu Mas. Ya Allah. Padahal yang seharusnya kita tidak jatuh ke sana jadi jatuh. Betul ya. Iya. Baik Kak Suci, luar biasa nih inspirasi Kak Suci bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita bisa kita jadikan syifa, dan memang Al-Quran itu obat dan penyembuh bagi orang-orang beriman ya. Maka untuk itu Kak Suci ini sungguh luar biasa. Kita doakan Kak Suci semoga selalu ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan para sahabat-sahabat tadi menginspirasi, mungkin ketika tidak makanan medis, cobalah bawa kepada hal-hal yang memang mungkin ini ya yang seperti Kak Suci lakukan tadi ya. Di jalannya yang tepat. Di jalan yang tepat ya. Baik Kak Suci, mungkin ada kata singkat buat nasihat dari para pendengar kita tentang hal ini apa nih?
Mungkin kesimpulannya itu ya Pak ya. Kan segala penyakit ada obatnya gitu. Jadi obatnya harus tepat gitu Pak Zul. Segala penyakit ada obatnya harus tepat ya. Iya. Kalau sakit kepala mungkin minum paracetamol untuk menghilangkan nyerinya. Betul. Iya, karena orang kesehatan nih. Tapi kalau sakit di rumah tangga, jangan sampai nyari obatnya di sosial media. Apalagi ke tempat-tempat yang bisa membuat kita jatuh ke mempersekutukan Allah gitu. Karena ada pengobatan yang memang tepat seperti ruqyah gitu Pak Zul. Karena di ruqyah itu kan yang dibacakan itu Al-Quran. Jadi itulah Al-Quran itu sebagai penyembuh dan kita harus yakin. Dan jangan kita mengambil kesimpulan saya yakinnya ke dukun gitu. Iya. Dia sama-sama kata yakin. Iya. Sedangkan di dalam agama kita sudah diberi pedoman yang benar-benar nyata gitu Pak Zul. Masya Allah. Baik, luar biasa Kak Suci, ini sungguh menginspirasi sekali. Semoga sahabat-sahabat kita yang sedang sakit mirip-mirip ini juga kita doakan juga merasakan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin mikirnya oh iya karena suami saya ini gitu. Oh, mungkin suami Kak Suci dia ngebantu pekerjaan rumah, suami saya enggak. Jangan dibandingkan seperti itu juga, tapi coba cari lagi gitu, telaah lagi gitu Pak. Apa sebenarnya yang membuat rumah tangga kita tidak baik-baik saja gitu. Baik Kak Suci, terima kasih sudah menginspirasi pagi ini. Semoga apa-apa yang kita berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan sehingga menjadi amal soleh buat kita bersama dan menginspirasi sahabat-sahabat kita yang mendengarkan podcast ini ya. Kita tutup dulu Kak Suci. Ya, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendengarkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat orang-orang yang mendengarkan juga terinspirasi. Amin, insyaallah. Baik, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih.